Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama tentang apa sih fluida, apa pengertian fluida dan macam-macamnya juga yang terdapat dalam fluida serta hukum-hukum fluida. Fluida di sini merupakan zat cair dan zat gas yang dapat mengalir. Nah, untuk sifat dan arah gaya fluida yaitu memiliki dua sifat, yaitu sifat yang diam atau statis dan juga sifat yang mengalir atau dinamis. Nah, sifat fluida yang diam itu merupakan persatuan antara fluida statis dengan benda, maka fluida selalu melakukan gaya dorong, gaya yang dilakukan oleh fluida itu. Dan untuk gaya yang dilakukan oleh fluida dinamis yaitu dengan melakukan gaya gesekan dengan bidang kontak dengan benda yang berbeda atau benda lain. Untuk bentuk permukaan fluida statis yaitu di bawah pengaruh gaya gravitasi bumi, bentuk permukaan zat cair statis selalu tegak lurus gaya gravitasi bumi. Dan untuk fluida yang dinamis maka kebalikannya. Dan untuk massa jenis fluida yang kecil yang merupakan volume kecil itu didefinisikan sebagai P sama dengan M per V. Untuk definisi umum massa jenis fluida adalah P buka kurung R sama dengan dm per dv. Jika fluida tidak mengalami perubahan volume setelah pencampuran, maka massa jenis rata-rata adalah P buka kurung R tutup kurung sama dengan M1 ditambah M2 plus M selanjutnya hingga ke Mn. Dan dibagi V1 plus V2 plus V selanjutnya hingga Vn. Untuk modulus Bloch dan kompresibilitas, modulus Bloch itu merupakan pengukuran berapa kuat fluida tidak mengalami perubahan volume. Nah, untuk persamaannya kita bisa pakai persamaan ini, sedangkan kompresibilitas itu mengukur berapa mudah fluida mengalami dan kita menggunakan persamaan ini. Sedangkan untuk tekanan yang ada di fluida yaitu tekanan hidrostatis adalah tekanan oleh zat cair yang diam. Untuk persamaannya kita bisa menggunakan ini. Sedangkan tekanan total dalam fluida itu sama dengan tekanan atmosfer plus tekanan hidrostatis. Untuk ketinggian permukaan fluida yaitu ada ketinggian permukaan fluida dalam bejana berhubungan, ada ketinggian dorong dalam fluida, dan juga kedalaman maksimum sumur serta dua zat cair dalam pipa U. Hukum yang ada dalam fluida itu sebenarnya ada dua, yang mana satu merupakan hukum Pascal. Kita bisa menggunakan persamaan ini. Hukum Pascal ini bisa kita sebut sebagai penambahan tekanan, maka seluruh bagian zat cair mengalami penambahan tekanan yang biasanya persis. Dan untuk hukum yang kedua yaitu hukum Bernoulli, yaitu menyelesaikan persoalan fluida bergerak. Persamaannya kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, selanjutnya untuk alatnya kita bisa menggunakan barometer, yang mana barometer merupakan alat ukur tekanan udara. Sedangkan ada 3 macam fenomena ketika memasukkan benda dalam zat cair, yaitu ada yang tenggelam, melayang, dan terapur. Untuk benda yang tenggelam bisa kita katakan tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya angkat maksimum. Sedangkan untuk melayang jika berat benda sama dengan gaya angkat maksimum. Dan untuk yang terapung bisa dikatakan jika berat benda lebih kecil daripada benda yang diangkat maksimum. Nah, yang saya sebut tadi sebenarnya ada 3. Yang terakhir itu adalah hukum viskositas, yang mana hukum viskositas ini terdapat pada hukum Stokes, yaitu hukum Stokes ini berada di viskositas, yang mana viskositas itu merupakan besaran yang mengukur kekentalan fluida. Kita bisa menggunakan persamaan ini. Dan hukum Stokes itu digunakan untuk menentukan koefisien viskositas fluida, dan kita bisa menggunakan persamaan ini. Baik, terima kasih. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk para penonton, dan semoga kita sama-sama bisa belajar apa itu fluida dan bisa dimengerti untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.